قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا طيبا من مباركا رحمة فيه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang memuliakan, sebelum kita mulai, kita sampaikan kepada ikhwah kita di sini sebagaimana hadis yang disebutkan di Sunan Abi Daud, anjuran untuk menyampaikan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampaikan nuhibbukum fillah. Kita cintai ikhwah kita di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap insyaallah taala dengan ibadah ini kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan cintanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Wajabat mahabbati lil mutabadhilina fiyya. Mesti cintaku itu bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku. Mesti cintaku bagi orang-orang yang saling mengunjungi karenaku. Mesti cintaku bagi orang-orang yang saling berkorban karenaku. Kemudian kita sampaikan juga jazakumullahu khairan, terutama kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Zendri, hafizahullah ta'ala. Dan semoga ziarah kita ini termasuk dalam hadis Nabi SAW di Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, atau ada seseorang mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di negeri lain. Fa arsalallahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menyapanya, tapi malaikat dalam bentuk rupa manusia. Aina turid? Engkau mau pergi ke mana? Lalu dijawab oleh lelaki ini, uridu akhalli fi hadhihi alqaryah. Aku ingin saudaraku mengunjunginya di negeri ini. Lalu malaikat bertanya, hal min ni'matin tarubbuha? Apakah karena ada suatu kebutuhan yang engkau cari darinya? Lalu ia mengatakan, la, illa anni uhibbuhu fillah. Kecuali dasarnya adalah aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia yang pada hakikatnya malaikat mengatakan, abshir, bergembiralah. Inni rasulullahi ilaika, aku adalah utusan Allah kepadamu. Ubashiruk, aku memberikan kabar kepadamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karenanya. Ya. Dan alhamdulillah kita telah sampai ke negeri yang kita cintai ini, meskipun tadi di jalan tidak ada orang yang menghalangi kita dan bertanya kepada kita, aina turidtalah. Mungkin karena amalan kita masih jauh sehingga tidak kita temukan seperti dalam hadis. Tapi mudah-mudahan insyaAllah ta'ala tidak pun demikian. Mudah-mudahan Allah bimbing hati kita untuk menunaikan sunnah ini, sunnah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita coba bahas tentang fiqih hari Jumat. Fiqih hari Jumat. Dan para ulama berbeda pendapat
kenapa dinamakan hari Jumat dengan nama ini? Dari lafaz atau dari huruf jim, mim, ain dan ta marbutah. Sahih dibaca dengan Jum'ah dengan sukun mim seperti yang kita baca biasa, dan sahih juga dibaca dengan al-jumu'ah dengan dhammah mim. Tapi dalam mushaf kita di surat al-jumu'ah hanya dibaca dengan dhammah mim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Pastikan mimnya dhammah, pastikan mulut dimonyongkan, pastikan harakat atau mim yang berharakat dhammah punya zaman sehingga tidak terjadi ikhtilas atau mencuri zaman harakat. Karena sering ayat ini dibaca, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Ini mencuri harakat dhammah. Sebagaimana ju punya zaman, mu juga punya zaman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Diperjelas harakat pada mim. Karena begitu harakatnya di mushaf menurut riwayat Hafs dari Asim. Dinamakan hari Jumat, kata para ulama ada 3 pendapat atau alasannya kenapa dinamakan hari Jumat, karena ada 3 pendapat. Sebagian mengatakan bahwa listima'in nasi fihi, karena orang-orang berkumpul padanya. Karena orang berkumpul pada hari Jumat, yaitu di salat Jumat, maka disebutlah dia dengan ijtima' atau Jum'ah. Sebagaimana juga jemaah yang Allah muliakan, Muzdalifah, yaitu tempat yang dikunjungi oleh jemaah haji setelah mereka dari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Arafah. Ketika matahari terbenam, mereka bertolak menuju ke Masy'aril Haram atau Muzdalifah, yang juga disebut dalam hadis di Sahih Muslim, hadis Jabir tentang masalah haji, jama'. Satu tempat punya 3 nama. Muzdalifah karena dari kata Zalafa lebih dekat ke Masjidil Haram dari Arafah. Kemudian disebut juga dengan Al-Masy'aril Haram dan disebut juga dengan jama'. Kenapa disebut dengan jama'? Karena di sana tempat berkumpulnya orang banyak, yaitu ketika haji. Kemudian juga disebutkan kenapa dinamakan hari itu dengan hari Jumat. Disebutkan li'annahu jumi'a fihi al-khairul katsir. Karena pada hari Jumat dikumpulkan padanya banyak kebaikan yang insyaallah taala akan kita bahas. Kemudian juga yang ketiga, malah ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama termasuk Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di Fathul Bari, alasan dinamakan hari itu dengan hari Jumat adalah karena li'anna khalqa Adama jumi'a fihi, karena penciptaan Nabi Adam itu selesai atau dikumpulkan pada hari itu. Dan memang disebutkan dalam hadis, disebutkan hari terbaik hari Jumat, fihi khuliqa Adam, pada hari itu diciptakan Nabi Adam, pada hari itu juga dikeluarkan dari surga, dan pada hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Makanya dianjurkan pada subuh Jumat membaca 2 surat. Yang pertama surat As-Sajdah, yang kedua surat Al-Insan, dan dibaca keduanya dengan sempurna, bukan dicari ayat yang mendekati sajadah
3 ayat sebelumnya dibaca. Lalu setelah sujud nanti dibaca pula 3 ayat setelahnya. Pada rakaat kedua dibaca surat Al-Insan sampai ayat 5 sampai ayat 10, lalu rukuk. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada bisa dibaca nanti di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kata beliau, dibaca keduanya bikamalihima, dengan sempurna keduanya. Disebutkan juga oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Kata beliau, sebagian imam yang sengaja mencari sujud di hari Jumat lalu mencari surat lain sebagai pengganti 2 surat tersebut, maka perbuatan ini termasuk kejahilan, perbuatan tanpa ilmu. Karena sunnahnya adalah membaca 2 surat tadi, meskipun kalau contohnya masih belum sanggup jamaah untuk melakukannya, atau mungkin tatkala dilakukan di masjid tertentu yang belum paham, mungkin akan menimbulkan fitnah. Sampai itu dijelaskan, juga tidak ada masalah ditinggalkan, tapi diniatkan untuk didirikan sunnah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang mungkin belum terbiasa membaca panjang khususnya di salat subuh, maka mungkin subuh Jumat bagi kita salat terpanjang. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam subuh Jumat salat terpendek. Alasannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca panjang di salat subuh. Bahkan disebutkan bil mi'in, ratusan ayat. Ratusan ayat. Ditambah lagi hadis di Sahih Muslim dari Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, khusus di salat subuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan tartil, maksudnya lebih santai dari biasanya. Kata Ibunda Hafsah, fakana yurattiluha hatta takuna mimma atwalu minha. Disebutkan hatta takuna atwala mimma atwalu minha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu surat ditartil, beliau baca dengan pelan sehingga surat itu terasa lebih panjang dari surat yang lebih panjang darinya. Maka insyaallah taala diniatkan untuk didirikan sunnah ini insyaallah taala. Bagi imam mungkin bisa untuk memperpendeknya dengan cara satu, agak dipercepat sedikit bacaan. Boleh saja di awal-awal boleh dibaca dengan tadwir atau antara tadwir dengan hadr. Yang kedua, boleh juga dibaca mad jaiz yang 4 harakat biasa yang masyhur, dibaca dengan 2 harakat supaya tidak terlalu panjang. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna." Biasa dibaca panjang menurut jalur Asy-Syatibiyah. Nah, sekarang kita bisa baca dengan jalur yang lain karena ada 52 jalur dari riwayat Hafs dari Asim. Kita baca contohnya dari jalur Thayyibatun Nashr dari murid Hafs bernama Amr bin Sabbah, salah satunya yang membaca atau yang membaca dengan pendek. Maka bisa dibaca walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna. Boleh hanya dibaca 2 harakat. Dan semua ini ada ketentuannya. Kemudian fiqihnya ketika sudah sampai di ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka imam bertakbir untuk sujud sebagaimana hadis Bukhari Muslim, Allahu Akbar. Dan ini juga berlaku bagi setiap ayat yang dibaca ada sajadahnya. Baik di salat tarawih, lalu dibaca contohnya di surat Al-Hajj atau Maryam
atau Al-Furqan, atau An-Naml, atau Ar-Ra'du, atau Al-A'raf, atau yang lain yang ada sajadahnya 15 tempat di Al-Quran, maka imam takbir Allahu Akbar, lalu membaca doa yang dibaca dalam sujud seperti Subhana Rabbiyal A'la, dan juga ada doa khusus yang hadisnya disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu, begitu di Sunan Abi Dawud. Tapi di Mustadrak Imam Hakim ditambah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, disebutkan wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Adapun tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin untuk doa sujud tilawah tidak sahih. Tapi tambahan ini sahih untuk doa dalam sujud salat biasa. Karena juga dibaca dalam sujud biasa, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian pas bangkit, apakah baca juga takbir? Iya. Dan sepakan mazhab yang 4 menyunnahkan, menganjurkan untuk takbir ketika turun, takbir ketika diangkat. Ada sebagian ulama di mazhab Hanafi yang mengatakan takbir hanya dilakukan ketika turun, pas diangkat tidak. Makanya banyak di masjid yang ketika naik langsung membaca tatajafa junubuhum 'anil madaji', contohnya tanpa takbir. Dalam mazhab Syafi'i itu dibaca ketika naik takbirnya, dan dinyatakan ini oleh Imam Nawawi di beberapa tempat di bukunya. Salah satunya di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Berarti turun takbir, naik takbir. Apalagi hadis di Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u 'inda kulli raf'in wa khafdin. Nabi bertakbir, yukabbir 'inda kulli raf'in wa khafdin. Nabi takbir setiap kali naik atau setiap kali turun. Ya. Apakah tatkala kita naik, duduk istirahat dulu, kemudian baru berdiri seperti yang kita lakukan rakaat pertama ke rakaat kedua atau ketiga ke keempat, maka tidak dilakukan duduk istirahat. Karena duduk istirahat dilakukan dalam salat dari rakaat yang ganjil ke genap. Adapun ini bukan pindah rakaat. Ini untuk subuh Jumat. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, dianjurkan juga kita di hari Jumat, di malam Jumat atau di hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Memang ada perbedaan riwayat dalam bab ini, sebagian menyebutkan hari Jumat, sebagian tidak. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, saya lihat langsung di silsilah as-sahihah, itu mensahihkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baik mauquf atau marfu', langsung dari Nabi atau sampai ke sahabat Abu Sa'id Al-Khudri saja. Hadis, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'at lahu ma bainal jum'ataini. Siapa membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, di hari Jumat, maka itu akan menerangkan baginya antara dua Jumat. Dan cahaya yang dimaksud adalah cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala atau cahaya iman. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, di buku saya di rumah sudah saya garis bawahi, sudah saya tandai. Beliau menganjurkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Diulangi, Imam Syafi'i di kitab Al-Um. Ini yang mengaku mazhab Syafi'i. Coba nanti dibaca. Beliau sampaikan, kata beliau,
Wa uhibbu kathratas salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal. Aku menyukai memperbanyak salawat kepada Nabi di setiap keadaan. Lalu beliau sebutkan wa ana fil yaumil jum'ati wa lailatiha ashadd istihbaban. Dan aku pada hari Jumaat dan pada malamnya lebih menyukainya, lebih menganjurkannya. Lalu beliau sebutkan setelahnya wa uhibbu qira'ata al-kahfi lailatul jum'ah. Dan aku menganjurkan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumaat. Wa yaumaha lima ja'a fiha, atau di harinya malam Jumaat kemarin ketika hari Kamis terbenam matahari, berarti sudah masuk malam Jumaat. Tak bisa malam Jumaat, hari Jumaat seperti sekarang ini sampai nanti terbenam matahari. Subhanallah, sunnah ini juga dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada di Sunanul Jum'ah, beliau sebutkan 14 sunnah, salah satunya adalah membaca surat Al-Kahfi. Saya telah lagi di beberapa referensi buku Mazhab Syafi'i, di antaranya Mughnil Muhtaj karangan Syekh Khatib Asy-Syarbaini. Beliau sebutkan juga anjuran akan yang demikian. Maka dalam hal ini bisa kita simpulkan Mazhab Syafi'i adalah menganjurkan di malam Jumaat satu surat, yaitu surat Al-Kahfi, bukan surat yang lain. Kemudian jemaah, termasuk juga hal yang disunahkan dilakukan di hari Jumaat, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang salawat atas Nabi diriwayatkan oleh 44 sahabat, sebagaimana disebutkan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham. Maka di semua riwayatnya tidak ada satu pun yang menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina dengan memakai kata Sayyidina. Yang ada itu di Sunan Ibnu Majah, Allahumma salli ala Sayyidil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin. Ya Allah, bersalawatlah engkau kepada penghulunya para nabi dan penutup penghulunya para rasul dan penutup para nabi. Hadis ini panjang, di bawahnya diikuti juga dengan Allahumma salli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Tapi sanad yang ada di Sunan Ibnu Majah ini tidak sahih. Tidak sahih. Lalu bagaimana sebaik-baik salawat kepada Nabi? Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh langsung innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atau tanpa wa barik ala Ibrahim, langsung wa barik ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang sering kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kita dapati di Sunan At-Tirmizi di salah satu nuskhahnya. Saya lihat yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir atau disyarah oleh Syekh Al-Mubarakfuri, ada lafaz seperti yang biasa diajarkan di didikan subuh. Ada didikan subuh di sini. Ada juga ya. Kalau kita di Payakumbuh ada anak-anak, kalau hari Ahad itu ada didikan subuh, dikumpulkan anak TPA dan diajarkan demikian. Maka adab sesungguhnya adalah mengikuti sunnah yang ada, bukan mencoba mengakali. Kalau salawat kita sebut nama Pak Wali Kota, pakai Pak yang terhormat, Pak Camat, Pak Wali Jorong, Pak ini, masa nama Nabi kita sebut? Hanya langsung saja Allahumma salli ala Muhammad. Kasar sekali kita dengan Nabi kita. Orang yang mengatakan hal ini coba disuruh untuk azan. Berani tak beliau ketika azan asyhadu anna sayyidana, berani tak? Wallahi tak akan berani. Kalau dia ucapkan itu demo orang sekitar masjid, tak akan berani melakukannya. Lalu kita balikkan. Tadi bilang kalau nama Nabi sebutlah dengan Sayyidina. Sekarang tak berani pula ketika azan. Berarti ini tak benar. Taib.
Kemudian jamaah yang muliakan, di hari Jumat tentu kita berusaha bersegera untuk datang ke salat Jumat. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih di Bukhari Muslim tentang mereka yang datang di saat-saat pertama, fi sa'atil ula, tapi saat yang dimaksud bukan jam 60 menit seperti kita. Pokoknya dia yang datang pertama seakan-akan dia telah berkurban unta. Yang kedua, berkurban sapi. Yang ketiga, kambing. Yang keempat, ayam. Yang kelima, telur ayam. Yang keenam, tak ada lagi. Ya, tak ada telur ayam masak setengah, tak ada. Ya, artinya kalau khatib telah masuk masjid atau sudah ada di masjid lalu naik mimbar, maka malaikat akan menutup suhufnya. Lalu malaikat juga menyimak khutbah. Maka subhanallah, luar biasa yang khutbah-khutbah ini, malaikat pun ikut menyimak. Ya, cuma kita tidak tahu di mana posisinya. Mereka menyimak. Terus bagaimana Ustaz nasib mereka yang datang setelah khutbah dimulai atau ketika salat sudah dimulai? Karena ada pula ini penyakit di sebagian masjid. InsyaAllah ta'ala jangan sampai terjadi di negeri kita ini. Yaitu datang paling duluan. Paling duluan. Kalau bahasa kita, pakaian paling segi, paling rapi. Tapi tak kama-kama singgahnya kawan kau. Duduk dulu, ngopi dulu, sekian dulu, ya, menjadi ahli hisab dulu sekian batang. Baru nanti lapai ke masjid. Tiba di masjid, indak lo langsung masuk. Berkumpul-kumpul lo di tempat parkir dulu. Sudah puluh 2 atau 3 judul pembicaraan. Imam berkhutbah hanya bermusyawarah belum membuat kelompok. Bila masuk masjid, nanti ketikalah kamat berlari-lari masuk ke masjid. Tiba ke masjid paling lambat, keluar paling capek. Baru saja imam assalamualaikum warahmatullahi, kawanlah membuah. Kadang-kadang tak serobot bagi terompa ni. Jamaah, prestasi ini bukan prestasi. Ini tidak layak dipertahankan. Datang paling lambat, lalu nanti pulangnya paling cepat. Ini tidak. Tapi andai contohnya, andai dia masuk masjid atau tertidur, tidak ada sengaja pun, ternyata orang telah memulai salat Jumat. Andai ia mendapatkan 1 rakaat bersama imam, rakaat kedua dia dapat, masuk ternyata imam sudah di penghujung surat Al-Ghashiyah, ya, lalu dia masuk dapat rukuk dengan imam, maka masih dianggap mendapatkan Jumat, mendapatkan sahnya Jumat. Sempurna tentu tidak mungkin. Orang yang sudah datang dari awal duduk di depan sini, mana pula akan sama pahalanya. Coba kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang bersegera untuk datang di hari Jumat. Masya Allah, mandinya lebih awal, kemudian datangnya lebih awal. Di antaranya hadis di Sunan An-Nasa'i dan yang lain. Sebetulnya ada juga di Sahih Bukhari. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati, tidak mandi seseorang di hari Jumat. Mandi di hari Jumat menurut kebanyakan ulama hukumnya sunnah muakkadah. Tapi mandi sekali Jumat, maksudnya sekali sepekan, hukumnya wajib. Gak sekali jadilah. Kok dingin-dingin gak sekali jadi. Ya, tapi di hari Jumat secara khusus hukumnya sunnah. Dan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wajib bagi yang punya masalah di badan, yang berbau badan, wajib mandi. Supaya nanti orang jangan terganggu mendengarkan khutbah. Tak khutbah nak didengar, entah ini yang akan difikirkan. Berarti diwajibkan bagi orang yang berbau badan. Menurut pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Disebutkan dalam hadis, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi
thumma yakhruj fala yufarriq baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jum'atil ukhra. Tidak ada seorang yang datang pada hari Jumat dia bersuci dengan maksimal, dia memakai wewangian, berarti sunnahnya pakai wangian juga. Dia memakai wewangian dan keluar menuju masjid dan ia tidak memisahkan antara dua orang di mana tempat yang ada dia di sana tanpa melangkahi pundak orang, karena ini bagian dari menzalimi orang, bagian dari menyakiti. Kemudian menunaikan salat sunnah yang dianjurkan baginya, salat tahiyatul masjid. Kemudian dia mendengarkan khutbah imam, karena tidak ada salat sunnah rawatib sebelum Jumat, tak ada. Salat rawatib ni setelah waktu masuk. Kalau waktu sudah masuk, khatib dulu naik ke mimbar, baru muadzin azan. Di mana kita akan salat tahiyat, salat di rawatib? Adapun yang lakukan sebagian kaum muslimin, melakukan azan 2 kali contohnya, lalu menjadikan ada salat khusus antara 2 azan, lalu berdalil dengan hadis Nabi SAW, bainal adhanaini salatun, antara 2 azan ada salat. Maka pertanyaan kita, apakah ada 2 azan untuk salat Jumat di zaman Nabi sehingga kita pakaikan ucapan Nabi untuk sunnah itu? Ternyata tak ada 2 azan di zaman Nabi, dan dilakukan memang di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berarti tak mungkin kita pasangkan hadis Nabi yang Nabi ucapkan ketika beliau masih hidup, lalu kita pakaikan sunnahnya, maksudnya sunnahnya itu dipakaikan itu ke zaman setelahnya, padahal di zaman beliau tidak ada azan kecuali 1 kali saja untuk Jumat. Kalaupun ada melakukannya 2 kali, dan ini disepakati oleh para sahabat di zaman Utsman dan tidak ada yang mengingkari, mengingatkan mereka untuk waktu Jumat, maka kalau ada salat dilakukan, namanya salat sunat mutlak. Para sahabat sebelum Nabi keluar salat 2 rakaat. Nabi belum keluar lagi, ulang lagi. Belum keluar lagi, ulang lagi. Ini yang kita dapati riwayatnya. Dan ada sebuah buku di Pustaka Masjid Nabawi dikarang oleh Syekh Sa'id Bashanfar. Saya baca di Pustaka Masjid Nabawi, kurang lebih berkenaan dengan itu. Maka jika ada salat, bukan salat antara 2 azan, tapi salat sunat mutlak menunggu imam untuk naik mimbar. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, dianjurkan dia salat Jumat, imam membaca surat Al-A'la rakaat pertama dan Al-Ghashiyah rakaat kedua. Atau yang lebih panjang sedikit, membaca surat Al-Jumu'ah rakaat pertama dan membaca surat Al-Munafiqun rakaat yang kedua. Ini dianjurkan. Ya, jika makmum di belakang rasa-rasanya tidak akan bermasalah dengan bacaan panjang, maka boleh kita lakukan sunnah itu. Tapi kalau nanti contohnya dibaca panjang, sudah banyak kode di belakang, yang tak batuk jadi batuk, dan batuknya macam-macam pula bunyinya. Ya, tidak ada batuk biasanya di luar masjid macam itu, ada di masjid saja. Kode-kode, ya, khawatir nanti imam kepanjangan, imam seorang setinggal di masjid lain, jamaah lari. Ya, jangan sampai demikian. Lihat-lihatlah, kalau ternyata sunnah ini rasanya ini belum mampu untuk dipakaikan contohnya di tempat tertentu, maka beransur-ansur kita melakukannya. Tapi sabbihisma rabbikal a'la, apalagi dibaca sedikit cepat, hal ataka hadits ghashiyah, insyaallah taala sunnah ini sepertinya mampu untuk dilakukan. Ada hadis Sunan Nasa'i juga, dan kita berharap insyaallah taala banyak juga ulama yang mensahihkan hadis ini, kita mendapat percikan dari hadis ini. Kalau kita baca, melihat kematannya, rasa-rasanya tak mungkinlah. Tapi minimal Syekh Albani mensahihkannya. Dan masih banyak ulama lain mensahihkannya. Apa bunyinya Ustaz? Man ightasala yaumal jum'ah wa ghassal. Siapa yang mandi pada hari Jumat,
Wa ghassal, dan dia mencuci. Ada yang mengatakan mencuci kepalanya. Ada juga mengatakan dia menjadi penyebab orang lain mandi, maksudnya istrinya junub. Wa bakkara wabtakar, bersegera dia untuk datang ke masjid. Wa dana wastama', dan dia berusaha dekat ke imam. Wastama', dan dia menyimak. Ya, dia dekat dengan imam dan menyimak. Wa ansat, dia diam. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Maka dia akan mendapatkan dari setiap langkah yang dia langkahkan itu pahala setahun. Pahala setahun, siyamiha wa qiyamiha, puasanya dan qiyamul lailnya. Kita belajar berangkat dari rumah berapa langkah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghargai setiap langkah seperti pahala puasa 1 tahun atau qiyamul lail 1 tahun. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini karena melihat bahwa ini pahalanya terlalu besar untuk amalan seperti ini. Tapi dengan adanya sebagian ulama yang mensahihkan dan sanadnya tidak bermasalah pun, kita coba melihat sendiri dari fulan bin fulan bin fulan, diukur dengan kitab Taqribut Tahzib Imam Ibnu Hajar, tak ada masalah, rawinya selamat-selamat saja. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan pahalanya. Bukan pula maknanya karena sudah banyak langkah berarti untuk puasa 1 tahun ini free, karena lah dapat pahala lah banyak. Siam free, tidak masuk dia. Ini sama dengan orang yang free salat 5 hari setelah melakukan salat jamaah. Kenapa? Karena pahalanya kan sudah 27. Ya, ini tidak benar yang begini. Taib. Ada disebutkan dalam hadis jamaah untuk pergi salat Jumat. Wa masya wa lam yarkab. Wa masya wa lam yarkab. Dan dia berjalan dan tidak berkendaraan. Jika mungkin ini dilakukan, maka usahakanlah kita untuk melakukannya berjalan. Kalau memungkinkan, tempat tidak terlalu jauh. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, katanya ini anjuran untuk datang pada hari Jumat dalam keadaan berjalan illa min uzrin, kecuali mereka yang uzur, jauh mungkin, sakit mungkin, atau alasan-alasan lain, maka silakan datang dengan berkendaraan. Dan tidak usah pula ragu, cara Allah mau ku pahala tu Ustaz, jo putar-putar banon dakwah atau tak usah dipikirkan itu. La yus'alu amma yaf'al, Allah tidak ditanya apa yang dikerjakannya. InsyaAllah kalau niat kita ikhlas, kita inginnya jalan, tapi ada kondisi tertentu, maka insyaAllah ta'ala Allah Azza wa Jalla tidak bakhil dalam memberikan pahala. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, pada hari Jumat juga dianjurkan kita untuk banyak berdoa. Dianjurkan untuk banyak berdoa. Karena disebutkan padanya ada suatu waktu atau saat la yuwafiquha 'abdun muslim yad'u fiha. Pas berdoa seorang muslim di waktu ijabah itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Tinggal lagi pertanyaannya adalah kapan waktu itu? Kapan waktu yang paling diijabah doa pada hari Jumat? Berbeda pendapat ulama, sekian banyak pendapat, tapi yang kuat itu 2 pendapat. Yang pertama yaitu awal khatib naik sampai nanti selesai salat. Mulai dari khatib naik mimbar sampai selesai salat. Bagi makmum kewajibannya adalah menyimak, mendengarkan khutbah. Jangan pula terpengaruh dengan hadis ini, ana imam berkhutbah dan wak berdoanya surah. La, tak masuk dia begitu. Kapan itu dilakukan? Maka silakan dilakukan itu ketika kita dalam salat, ketika sujud.
Dan ketika sebelum salam, ini juga bisa dilakukan setelah tahiyat sebelum salam, juga bisa dilakukan. Ditambah satu oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dalam fatwanya beliau mengatakan itu bisa juga dilakukan ketika ketika duduknya imam antara dua khutbah. Saya bacakan fatwa beliau. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menyampaikan dalam bab ini tentang masalah doa yang dilakukan di hari Jumat, yang diyakini tempatnya itu adalah dari imam naik sampai nanti selesai salat. Kata beliau, fal muradu bihi ad-du'a fi waqti ad-du'a kas-sujud. Maksudnya adalah waktu doa ketika sujud, wal julus bainal khutbataini, atau ketika khatib duduk di antara dua khutbah, wa fi akhir tahiyat, dan juga di akhir tahiyat, qabla an yusallim, sebelum salam. Kemudian ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwasanya waktunya adalah setelah salat asar sampai sebelum terbenam matahari. Dalilnya ada di Sunan Abi Dawud. Disebutkan annaha ma baina salatil asri ila ghurubis syams, yaitu antara salat asar sampai terbenamnya matahari. Hadis yang tadi yaitu antara setelah imam naik sampai nanti selesai salat, hadisnya ada di Sahih Muslim. Dan pendapat pertama dikuatkan oleh Imam Nawawi, dikuatkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dan yang lain. Tapi Imam Ad-Darqutni ahli hadis, beliau mengatakan hadis yang ada di Sunan, di Sahih Muslim khusus bab ini, atau yang khusus di bab Jumat di bab ini, hadisnya ma'lul. Hadisnya ada illah. Alasannya adalah karena setelah diteliti rawinya, yang lebih sahih dia adalah ucapan dari seorang tabi'in, anak kandung dari Abu Musa al-Ash'ari, Abu Burdah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 120-an hadis yang dikritik dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala oleh Imam Ad-Darqutni, dan sekitar 80-an hadis yang dikritiknya, dan dikumpulkan oleh beliau dalam kitabnya Al-Ilzamat wa Tatabbu', dan ditahqiq buku ini oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah buku ini pernah kita pelajari dengan guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi di Mesir. Singkat cerita, ada dua pendapat, maka tidak ada masalah kalau dimaksimalkan yang demikian. Termasuk juga doa khatib, insyaallah ta'ala termasuk dalam waktu naiknya beliau sampai nanti selesai salat. Tinggal lagi sedikit yang diperdebatkan, yaitu doa antara dua khutbah imam. Ala kullin, bukan tempat yang sekarang kita bahas. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, dianjurkan kalau kita pergi salat Jumat, kita memakai sebaik-baik pakaian. Karena begitu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak bisa kalian mengkhususkan atau mencari baju yang lain ghaira thawbai mihnatihi, selain daripada dua pakaian yang biasa dia pakai untuk bekerja? Hadisnya di Sahih Muslim. Apakah tidak bisa seseorang mengkhususkan baju? Tidak harus baru mengkhususkan baju untuk salat Jumat, selain daripada baju yang dipakainya untuk bekerja. Dan banyak ulama yang mengatakan bahawa dianjurkan untuk memakai baju yang berwarna putih. Dan salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan bahasanya, ditanyakan ke Syekh Al-Albani masalah ini dan beliau mengiyakan, dan berdalil dengan hadis yang umum, khairu atau afdalu thiyabikum al-bayad, sebaik-baik pakaian kalian adalah yaitu pakaian berwarna putih. Tinggal lagi pandai-pandai
mencari kain yang berwarna putih. Terkadang ada kainnya putih tapi sangat tipis sehingga menampakkan yang di dalam. Ini hati-hati dalam bab ini. Termasuk juga karena sudah saya sering bertemu dengan jemaah haji, jemaah umrah. Jemaah haji ini bikin baju seragam warna putih. Cuma terkadang bajunya sangat tipis. Dan itu tidak, sebagian bajunya tidak dianggap menutup aurat. Bagian bawah hanya dipakai, ya seperti celana yang kita pakai di bawah jubah, tapi dia pakai untuk salat keluar sehingga menampakkan afwan pakaian dalamnya. Yang seperti ini tidak dianggap menutup aurat hanya gara-gara mencari sunnah. Pandai-pandai kita dalam bab ini. Bagaimana untuk salat setelah Jumat? Bagaimana untuk salat setelah Jumat? Ada salat setelah Jumat boleh dilakukan 2, boleh dilakukan 4. Karena kedua hadisnya datang dari Nabi SAW. Tapi menggabungkan hadis ini, 4 rakaat dilakukan kalau salat itu dilakukan di masjid. Jika seseorang khawatir nanti kalau dia pulang tidak bisa menunaikan sunnah rawatib setelah Jumat, maka lakukan di masjid. Berapa dilakukan? 4. Caranya 2-2. Berdasarkan hadis Nabi SAW di Sahih Muslim, Idza shalla ahadukum al-jumu'ah falyusalli ba'daha 4. Jika salah seorang kalian telah salat Jumat, maka salatlah setelahnya 4. Lalu didapati juga hadis dari Nabi SAW di Bukhari Muslim, kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarif fayusalli rak'ataini fi baitihi. Rasulullah tidak melakukan salat Rasulullah tidak salat setelah salat Jumat, tapi beliau pergi, pulang maksudnya. Sampai di rumah beliau melakukan salat 2 rakaat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berusaha menggabungkan dalil ini. Kalau dilakukan di masjid 4, 2-2. Tapi kalau dilakukan di rumah, dia dilakukan 2 rakaat saja. Begitu digabungkan oleh beliau. Taib 627. Taib. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, di hari Jumat tatkala khatib ini naik mimbar kemudian berkhutbah, maka kewajiban semua kaum muslimin adalah menyimak dari awal sampai akhir. Bagaimana Ustaz kalau contohnya kita datangnya terlambat? Khatib sudah naik mimbar, lalu muadzin sedang azan, kita baru masuk. Apa yang akan kita lakukan? Apakah langsung salat tahiyatul masjid? Atau kita tunggu dulu muadzin selesai azan, kita jawab azannya, kita baca doa setelah azan, dan setelahnya baru kita duduk untuk melakukan salat tahiyatul masjid, lalu duduk menyimak khatib berkhutbah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tatkala ditanya masalah ini, maka beliau mengatakan sebaiknya beliau mengumpulkan 2 sunnah. Maksudnya, jawablah dulu azan, lalu lakukanlah salat tahiyatul masjid dengan ringkas, dengan pendek. Setelahnya menyimak imam berkhutbah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala membedakan, kalau azannya azan pertama, dia masuk ketika azan pertama, maka simak dulu, jawab dulu, baca doa dulu, baru setelah salat tahiyatul masjid lalu duduk sampai menunggu azan yang kedua. Tapi kalau datangnya pada azan yang kedua, maksudnya azan yang memang khatib sudah di mimbar, maka kata beliau langsung dilakukan salat tahiyatul masjid meskipun muadzin sedang azan, karena menjawab azan hukumnya sunnah sementara menyimak khutbah hukumnya wajib, maka beliau berpendapat demikian. Wallahu ta'ala alam mana yang lebih benar. Tapi kalau ternyata seseorang
menjawab azan, lalu dia ringkaskan salat tahiyatul masjid, dia ringankan, baca Al-Fatihah dan baca ayat pendek. Dan biasanya memang salatnya ringan-ringan saja semuanya, baik ketika tahiyatul masjid atau ringan juga salatnya, maka tidak ada masalah dia. Ya, insyaallah taala dia sempurnakan salat, lalu dia mendengar khutbah. Di antara dalil dalam bab ini adalah Rasulullah telah berkhutbah. Hadisnya di Bukhari Muslim, hadis Jabir. Lalu masuk seseorang dari suku Qatafan namanya Sulaik Al-Qatafani. Masuk masjid, duduk. Kata Nabi, "Qum wa shalli rak'ataini wa tajawwaz fihima." Engkau berdiri, engkau salat 2 rakaat tapi ringkaskan. Ya, tapi ringkaskan. Berarti tidak usah panjang-panjang. Salatnya baca ayat pendek, sudah selesai, salam. Maka ini dilakukan. Kemudian setelahnya duduk menyimak dengan tenang, diam menyimak khutbah imam. Usahakan paling dekat dengan imam. Kalau memang kita sudah datang dari awal. Ada penyakit sebagian orang datang dari awal tapi mencari bukan yang paling dakik, dima tampik dan bisa menyanda. Kalau tunggak. Apalagi kalau di tunggak itu ada kipas angin, Masya Allah. Duduk paling rancak. Bantu orang kapaham nak menaku lo segitu. Itu tak jawab lah tu. Hilang dari peredaran. Ada di sebagian masjid orang seperti ini, ikon tak cari tu sebenarnya, tak sebenar cari tu. Wallahu alam. Yang dia awal-awalnya sudah datang ke masjid, tapi tipi-tipi seperti tadi. Lalu lama mana? Tak jawab leh. Baru nanti terbangun ketika iqamah muadzin. Setelah salat Jumaat, mengeceklah beliau ke kawannya. Aneh masjid kaya. La salamu kamu salat Jumaat, ada khutbah. Nan di siku ndak ada solat sajanya. Sebetulnya khutbah ada awak nan terkalok. Awak nan ndak tahu. Orang pula yang disalahkan. Maka jemaah pandai-pandai menahan diri ketika salat Jumaat. Sebagian orang mengatakan lalu nampak yang lama tu yo di hari Jumaat tu. Payah menahan. Meskipun sebentar tapi luar biasa lelapnya. Syukur-syukur kalau tidak bunyi. Kalau bunyi labatan diang pula suara kawan jo suara khatib. Ini jangan sampai demikian. Ustaz tu ba'a tu Ustaz. Orang yang mau itu solatnya ba'a Ustaz. Yo lain dari awal lain datang di siku. Tapi dek malu maduk ke imam. Beko lain lo imam maduk ke imam. Akhirnya menunduk. Kiranya memanglah lewat. Khutbah pertama baru di muqaddimah. Rancak pada muqaddimah khatib. Panjang lo seketik. Alah, hilang kawan. Lalu nanti baru sadar ketika azan atau iqamah muadzin. Tu bagaimana hukum salatnya tu Ustaz? Kalau dia masih duduk dalam keadaan rapi begitu, ya, maka wudunya tidak dianggap batal. Wudunya tidak dianggap batal. Karena pernah di zaman Nabi salat Isya sengaja Nabi akhirkan. Maka para sahabat sudah tertidur dalam keadaan duduk. Sudah tertidur dalam keadaan duduk. Nabi keluar, mereka langsung salat dan tidak mengulang wudu. Tapi kalaulah terlantang ke belakang seperti ini khawatir ini wudunya lepas. Ini berwudu lagi, khawatir nanti wudunya lepas. Ya. Kemudian andai contohnya demikian memang dia duduk dan kebanyakan begitu, lalu nanti ketika iqamah langsung salat, maka insyaallah taala salatnya sah. Saya pernah punya tulisan juga dalam bab ini. Ada kita dapati riwayat dari tabi'in di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Saya lupa nama tabi'innya sekarang. Tapi secara umum kalau memang kondisinya demikian, maka salatnya tetap dianggap sah. Tinggal lagi masalah sempurna. Sempurna ini tentu orang yang betul-betul maksimal mempertahankan Jumatnya. Maka jemaah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah taala, dan kita berharap hari terbaik ini memang bisa kita persembahkan amal terbaik pula. Membaca surah Al-Kahfi. Kalau bisa, yang sudah rutin membaca surah Al-Kahfi, jangan lagi dibaca dari mushaf. Bukan saya tidak mengelarang, enggak.
Tapi usahakan sudah dihafal. Sudah hafal kita. Andai dirutinkan saja setahun membacanya dan memang betul itu dibaca dan dipahami, contohnya mungkin sebagian besar maknanya, diperbaiki bacaannya, 1 tahun sepertinya sudah terlalu lama untuk kita hafal. Sudah 52 kali kita baca. Tapi anggaplah contohnya belum lagi Ustaz, terus lakukan. Kita berharap suatu saat itu tidak lagi dibaca dari mushaf, tapi dibaca dari hafalan kita lagi. Ya, kita maksimalkan yang demikian. Sebetulnya banyak ayat-ayat, surat-surat, insyaAllah dengan ini saya tutup. Banyak ayat-ayat, banyak surat-surat yang itu rutin, itu berulang ke kita setiap hari atau setiap pekan. Di antaranya adalah 11 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sampai ayat terakhir ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini dibaca oleh Nabi ketika Nabi bangun dari tidur, sebagaimana hadis Bukhari Muslim, hadis Abdullah bin Abbas. Berarti yang belum hafal ayat ini khawatir belum pernah menunaikan sunnah ini. Nabi bangun, kata Abdullah bin Abbas, Nabi mengusap rasa kantuk dari mukanya, lalu membaca 11 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Setelahnya beliau baru berwudu dan beliau salat. Kemudian ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Dianjurkan dibaca sebelum tidur. Tidak dibaca oleh seorang mukmin kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari segala keburukan. Allah akan menjaganya dari segala keburukan. Kemudian surat apa lagi? Surat Al-Mulk dianjurkan juga dibaca setiap malam. Bahkan mempunyai faedah, memberi syafaat dan menjauhkan dari azab kubur. Yang belum hafal khawatir nanti tidak dapat syafaat ini. Apa lagi? Surat Al-A'la, surat Al-Kafirun, surat 3 Qul, surat Al-Ghashiyah, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafiqun. Bahkan disebutkan di riwayat lain dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala atau dihasankan, Nabi sebelum tidur membaca Az-Zumar, Al-Isra. Az-Zumar setengah juz, Al-Isra juga setengah juz. Ditambah pula As-Sajdah juga dibaca. Ditambah juga Al-Mulk. Kalau dikumpulkan semuanya adalah 1,5 juz. Nabi lo kami kalau 1,5 juz lo nak dibaca sebelum lalu. Itu karena tak biasa. Bisa diganti-ganti. Tapi andai contohnya yang tadi surat-surat Al-Mulk, Al-Kafirun, Al-A'la untuk salat witir, tak hafal juga Sabbih isma rabbikal a'la. Ini saya khawatir witirnya yang tidak ada. Karena ada orang mengatakan, Ustaz, apa yang kita baca ketika sujud tilawah, Ustaz? Saya baca, saya bilang, sajadah wajhiya lillati. Dia tak apa ada waktu, Ustaz. Saya bilang, subhana rabbil a'la. Atau tak apa, atau tak solat apa tu? Subhana rabbil a'la, tak apa. Itu apa yang kita baca dalam sujud? Ini jemaah harus kita tingkatkan lagi ya. Kita katakan apa yang kita hafal, apa yang kita bawa. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.